beberapa mungkin sekitar 10 atau 20 tahun terakhir ini Cina mengalami kemajuan yang sangat pesat. Wahai Tengku, makepu Cina bahinang gede, saya bilang. Bukan itu Tengku. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa kemajuan pesat mereka ternyata otaknya itu landasan nalar paradigma berpikirnya itu adalah kapitalisme Yahudi tulen. Ya. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa jumlah orang Yahudi ini hanya beberapa juta orang. Ada yang mengatakan cuma sekitar 3 atau 4 juta. Lebih ramai waceh. Jauh lebih ramai umat Islam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Seandainya umat Islam cuti Yahudi, dia kata, "Wah, mati Yahudi mendung." Tetapi sekali lagi bukan Yahudinya yang diingatkan oleh Rasulullah, yang dibuat kita harus waspada. Ideologinya, teori yang dikembangkannya, konsep-konsep kadang-kadang masuk ke tengah umat Islam. Kadang-kadang ada pada para pakar Islam, ada para pemuka Islam yang hendak membawa agama ini seperti yang dipahami, yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Makanya harus segera diantisipasi hal ini. Memperingati Maulid Nabi tak hanya menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah, tetapi juga maksudnya kecintaan kepada Rasulullah tak hanya diwujudkan dalam bentuk kauri maulid, tetapi juga kecintaan kepada Rasulullah dalam arti menjaga warisannya, menjaga ajaran dakwah yang telah dibawanya, termasuk menjaga tafsiran-tafsiran Rasulullah terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Waladhdallin. Dan juga jangan sampai kita melenceng ke jalan yang sesat. Kita milih jalan yang lurus, kita mohon kepada Allah supaya kita istiqamah di jalan lurus. Jangan jalan Yahudi, jangan pula jalan yang sesat. Mana jalan yang sesat? Kata Rasulullah, An-Nasara. Jalan yang dikembangkan oleh teman-teman kita, kaum Nasrani. Di mana kesesatannya? Satu di antaranya mengenai ajaran ketuhanan, ajaran kecintaan, ajaran kasih sayang. Sekali lagi hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah yang memberikan tafsiran ini. Pilih jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang tidak dimurkai, dan bukan jalan yang sesat. Inilah innad dina indallahil Islam. I'tikad yang benar adalah agama yang diridai Allah hanya al-Islam, selebihnya tak diridai. Meridai Islam adalah meridai seluruh derivasinya, seluruh akar, seluruh cabang, seluruh hal-hal yang dinisbahkan kepada Islam. Ketika ada sistem ekonomi, sistem keuangan, sistem perjanjian, sistem perpolitikan, sistem perdagangan dan sebagainya yang dinisbahkan kepada Islam, yang mampu mengaktualisasikan ajaran Islam yang istiqamah, yang lurus tadi, itu adalah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tikad. Ini mesti kita yakini. Ini mesti kita imani. Selebihnya silakan, banyak teori, banyak ideologi, banyak konsep, banyak pelajaran, banyak pemikiran, silakan, banyak filosofi. Tapi ingat, filosofi, ideologi, aliran, teori, konsep apapun itu baru akan membawa kita kepada jalan yang lurus ketika dinisbahkan kepada Islam. Innad dina indallahil Islam. Sebenarnya agama di sisi Allah memang Islam sejak dari awal mulanya kehidupan manusia di muka bumi ini. Tak ada jalan lain, tak ada agama lain. Bapak, Ibu, teman-teman, adik, para mahasiswa, para pelajar yang diberikan kesempatan untuk mempelajari berbagai agama, silakan baca semua buku-buku agama. Dan ini telah didahului oleh para pendahulu kita, sejumlah pakar. Ada Yusuf Shu'aib misalnya. Kemudian ada yang sangat terkenal,
orang non-muslim. Maksudnya dia awalnya bukan orang Islam, lalu belajar agama-agama lain. 20 agama dia pelajari, 20 agama dia anut, 20 agama ia peluk, 20 agama ia yakini dalam kehidupannya. Terakhir dia memeluk agama Islam. Muhammad Isa Nuruddin ketika dia telah memeluk agama Islam. Mereka tulis, mereka ceritakan jejak-jejak Islam dalam semua agama yang ada, karena memang Islam yang diturunkan, Islam yang menjadi ajaran untuk kehidupan di bumi ini. Dengan berbagai persoalan yang dialami oleh umat manusia di sepanjang sejarah, mulailah Islam ini disisip, disusuk. Ajaran yang diturunkan Allah sejak dari awal adalah Islam, tetapi dinamika masyarakat, perkembangan, terjadi pembaruan, terjadi pergeseran, terjadi penyisipan, terjadi kepentingan, terjadi konflik, terjadi berbagai hal. Sehingga terpecah menjadi berbagai agama dan aliran. Kanan nasu ummatan wahidah. Awalnya kalian satu, tunggal kalian ini. Fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa munzirina. Awalnya kalian tunggal. Tetapi karena ada kecenderungan-kecenderungan, ada penyelewengan, ada konflik, ada kepentingan, maka jadilah terpecah-pecah agama ini. Fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Allah utus para nabi dan rasul ke tengah-tengah masyarakat yang telah mengalami penyimpangan dan penyelewengan itu. Supaya apa? Untuk meluruskan kembali agar yang menyimpang, yang menyeleweng kembali kepada kebenaran. Maka kepada setiap kaum, kepada setiap generasi, kepada setiap kurun, Allah utus para nabi dan rasul. Mencapai 124.000 orang nabi, 313 orang rasul, dan dimaktubkan, dicatat di dalam Al-Quran sebanyak 25 orang saja, untuk merepresentasikan aktivitas mereka dalam menghadapi berbagai fenomena umat manusia sepanjang sejarah alam semesta ini. Pak Ibu, hanya 25 yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu mencerminkan 25 karakter watak dasar manusia di sepanjang usia alam semesta ini. Mentukar-tukar lagi soci. Contoh kita bilang aja, Nabi Lut diutus kepada kaum yang suka laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nabi Lut diutus untuk memberantas itu. Dan kejahatan itu ada sejak sebelum Nabi Lut dan sesudah Nabi Lut. Merosak balik drop empatnya. Padahal itu mete dari Indo balik drop. LGBT nama sekarang. Istilah boleh macam-macam, tapi asalnya ancit. Makna itu juga dia. Nabi Lut diutus kepada LGBT dulu. Nabi Lut telah berdakwah kepada kaum LGBT waktu itu. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Yang menolak dimusnahkan oleh Allah. Tapi jangan kira bahwa LGBT telah punah dan musnah. Buktinya Barossa Walhidro. Dan bukan Barossa saja, berkali-kali telah kita lihat beberapa negara dan beberapa tempat membuat regulasi untuk melegalkan LGBT itu. Ini dari segi LGBT. Nabi Syuaib diutus kepada kaum yang kaum itu telah merajalela praktek ribawi, praktek curang di dalam bertransaksi, di dalam berjual beli, di dalam utang piutang, di dalam membuat perjanjian, di dalam membuat perikatan, akad dan sebagainya. Lalu apa sekarang tak ada orang yang hidup ribawi? Apa sekarang tak ada orang yang curang? Tak ada yang menyimpang? Tak ada yang menyeleweng? Makanya kadang-kadang orang-orang mengatakan kontraktor itu kontrak kotor di antara terjemahnya. Walaupun gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga.
1-2 orang yang melakukan kejahatan akhirnya dibuat rata-rata semua. Apa yang terjadi di sini? Terjadi di sini ada kejahatan. Kejahatan di zaman Nabi Syuaib terulang di masa kini. Maka dikisahkan di dalam Al-Quran 25 karakter, 25 kejahatan, 25 keburukan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelajaran bagi umat yang hidup di masa kini, yang setiap hari membaca Al-Quran, bahkan menghafalnya, berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari i'tikad, bagian dari iman. Kecintaan kepada beliau selain daripada kauri maulid adalah beristiqamah mengikuti jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan Islam, bukan jalan terkutuk, juga bukan jalan yang sesat. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.